Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah bergabung di webinar Agung Sedayu Group. Tentunya hari ini dengan tema Polder System Solusi Jitu Atasi Banjir. Pas nih, waktunya memang sudah menjelang akhir tahun dan biasanya memang curah hujan sudah mulai semakin lebat. Ya, jadi isu banjir yang beberapa waktu lalu dan ya itu selalulah terangkat, yang dikatakan akibat penurunan muka tanah dan juga kenaikan air laut, selalu isu ini menghantam kota Jakarta dan pantai-pantai yang berada di utara Pulau Jawa. Tentunya karena permukaan air laut yang naik membuat topografi pesisir Jakarta saat ini beberapa bagian sudah di bawah permukaan laut. Nah, pada webinar kali ini akan dibahas lebih detail mengenai polder system, yaitu bagaimana menghindari kekhawatiran masyarakat akan adanya isu Jakarta tenggelam akibat dilanda banjir. Nah, tentunya kita semua harus melakukan sejumlah langkah antisipasi agar solusi pencegahan banjir dapat terwujud. Salah satunya tentunya dengan polder system. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh lagi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan narasumber yang ada di sini terlebih dahulu. Saya Evelina Setiawan, Corporate Marketing and Promotion Director Agung Sedayu Group, yang hari ini akan bertindak selaku host dari acara webinar ini. Di sini juga sudah hadir dua tokoh yang saya perkenalkan. Yang pertama adalah perwakilan dari Agung Sedayu Group, yaitu Bapak Restu Mahesa. Beliau adalah Estate Director Agung Sedayu Group. Selamat siang, Pak Restu. Selamat siang, Bu Evelyn. Nanti beliau akan membagikan pengalamannya dalam mengelola mengatasi isu banjir ini. Dan kemudian yang satu lagi adalah tokoh penting yang sudah malang melintang dalam water management, polder system, dan lain sebagainya. Jadi tamu istimewa kita hari ini adalah Deputy Director dari PT Wittevan Boss Indonesia, yaitu Bapak Sawarendro. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Ibu Evelyn, dan selamat siang, Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih banget loh, Bapak sibuk sekali, tapi mau meluangkan waktu, memberikan kita edukasi, apa sih sebenarnya polder system, ataupun gimana nih kekhawatiran kita harus ditanggapi tentang isu banjir ini. Jadi ya mudah-mudahan nanti waktu yang singkat sejam ini bisa menjawab, bisa mengurangi kekhawatiran kita. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan ke Pak Restu dulu deh. Jadi kita nih berada di kawasan ibu kota Jakarta, di mana merupakan wilayah dataran rendah. Tentunya memiliki kondisi geografis dan topografi yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan dan pembangunannya. Pertanyaan pertama nih, Pak Restu. Masih banyak pertanyaan lainnya. Apa aja sih, Pak, cara-cara pencegahan banjir yang sudah dilakukan oleh Pak Restu dan teman-teman di Agung Sedayu Group? Mungkin bisa di-share, Pak, monggo. Ya, ada beberapa hal yang kita lakukan di proyek-proyek ASG untuk pencegahan banjir, Bu Evelyn. Tentunya dari sisi desain kawasan, Agung Sedayu Group telah membuat perencanaan water management yang sangat matang. Salah satunya adalah dengan menerapkan konsep polder system pada beberapa proyek Agung Sedayu Group. Selain itu, kami juga secara rutin melakukan maintenance, pengecekan fungsi operasional peralatan-peralatan, pengecekan saluran, gorong-gorong, dan juga pembersihan rutin dari sampah dan endapan, sehingga memastikan aliran air tidak tersumbat. Nah, ini mungkin saya mau share juga nih ke Bapak Ibu yang ada di sini. Jadi, ya Agung Sedayu banyak sekali pegawainya. Jadi, ada satu masa yang hujan cukup lebat. Nah, itu saya mendapatkan informasi Pak Restu sendiri, dan tentunya dengan timnya, itu yang pakai jas hujan, bawa senter, malam-malam ikut ngecek ya Pak ya, tanggul-tanggulnya ya Pak. Iya, itu luar biasa sekali sih Pak. Jadi apapun situasinya, apapun kondisinya, tetap Bapak terjun langsung untuk membantu memonitor ini semua ya Pak ya. Iya, betul. Ya, luar biasa. Kita sambung lagi ya Pak ya. Mungkin Pak Restu bisa ceritakan proyek apa saja sih di Agung Sedayu Group yang menerapkan polder system, dan kenapa sampai memilih sistem ini?
Silakan Pak. Terima kasih Bu Evelyn. Secara administratif, wilayah DKI Jakarta terbentang sepanjang kurang lebih 30 km dari barat sampai ke timur. Dan luasnya kurang lebih 660 km persegi. Di sisi sebelah utara DKI Jakarta adalah merupakan area pesisir pantai dan berbatasan dengan Teluk Jakarta. Teluk Jakarta ini adalah merupakan muara dari 13 sungai. Dengan demikian tentunya dibutuhkan suatu perencanaan yang matang untuk mencegah banjir, baik itu banjir kiriman maupun banjir akibat pasang air laut. Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, Agung Sedayu Group yang kebetulan memiliki beberapa mega proyek di wilayah pesisir pantai utara Jakarta, dengan bangga telah mengadaptasi lebih awal konsep polder system ini. Seperti contohnya di PIK 1, kemudian di Pantai Maju Gulf Island, dan tentu saja di PIK 2. Demikian. Memang untuk orang Agung Sedayu Group, mungkin polder system ini bukan sesuatu yang asing lagi ya, tapi yang mungkin kita beruntung hari ini ada Pak Rendro yang nanti mungkin bisa menjelaskan apa sih ini polder system yang sudah dipakai, sudah diterapkan dalam beberapa proyek Agung Sedayu Group. Nah, memang kembali lagi Agung Sedayu Group dalam perencanaan suatu kawasan selalu mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan tentunya keselamatan. Salah satunya adalah dalam upaya pencegahan akan bahaya banjir. Nah, untuk itu perlu adanya manajemen sistem tata air untuk mengendalikan volume, debit air, muka air yang tentunya juga sudah disesuaikan dengan tata guna lahan dan landscape. Penerapan polder sistem untuk manajemen tata air di kawasan PIK 2 dan juga PIK 1 ini tentunya berdasarkan kerjasama Agung Sedayu dengan konsultan ternama dari PT Witteven Bosch Indonesia yang saat ini telah hadir Bapak Sawarendro. Nah Pak, sekarang giliran Bapak untuk menceritakan sedikit awalnya tentu tentang siapa dan ya perkenalan lah tempat Bapak bekerja PT Witteven Bosch Indonesia ini dan proyek-proyeknya apa saja sih Pak? Mungkin Bapak bisa share di sini apa saja yang sudah ditangani. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Untuk supaya gampang boleh saya pakai slide-nya, bisa ditunjukkan. Silakan Pak. Ya, kita Witteven Bosch adalah perusahaan konsultan yang berkantor pusat di Belanda. Mungkin slide-nya yang berikut ya bisa. Kita telah beroperasi itu lebih dari 75 tahun dengan mempunyai staf lebih dari 1.400 dan kemudian beroperasi punya kantor di 11 negara. Kemudian next, di Indonesia sendiri kita itu telah aktif, ya ini kota-kota di mana kita beroperasi. Boleh next. Nah, kita di Indonesia sendiri telah beroperasi selama lebih dari 40 tahun. Pada waktu di awal kita menggunakan nama Nedeko, dan kemudian kita memakai nama kita sendiri, Witteven Bosch. Mungkin banyak orang yang terutama generasi tua itu mengenal Nedeko secara lebih akrab karena dulu terlibat dalam pembuatan atau perencanaan daripada banjir Kanal Timur yang tahun 73, baru 30 tahun lebih kemudian baru diimplementasikan. Nah, ini proyek kita, ada beberapa hal mengenai run reklamasi, misalnya di Kapuk telah kita aktif selama lebih daripada 30 tahun. Dimulai daripada Pantai Indah Kapuk 1, Pantai Gedah Kapuk, kemudian kita pulau reklamasi atau land development baru di Pantai Maju Gulf Island dan pantai kita, dan kemudian kini kita juga aktif bekerja sama membantu pihak developer untuk pengembangan Pantai Indah Kapuk 2. Kami juga terlibat di dalam proyek-proyek land development yang lain di luar Jawa, misalnya di Makassar, Semarang, dan Bali misalnya juga ikut terlibat di sana. Dan kemudian bisa terus. Ini kita juga sebagai Witteven Bosch kita menjadi lead konsorsium di dalam perencanaan NCICD, National Capital Integrated Coastal Development. Orang dulu sering menyebutnya kata-kata dengan giant seawall. Di sini kita
bagaimana Jakarta yang kita ketahui bersama ada terjadi land subsidence, kenaikan muka laut, bagaimana cara mengamankannya di dalam jangka panjang. Nah, ini yang kita di sini tidak hanya pengembangan atau membuat tanggul, tapi bagaimana supaya airnya bisa dikelola, air yang kotor bisa menjadi lebih bersih, dan bagaimana pemanfaatan air tersebut sebagai sumber air baku. Di sini di NCICD ini kita terlibat di dalamnya. Berikutnya, selain daripada yang tadi saya sebutkan, kita juga seperti Bu Felin tadi, kita sudah malang melintang di flood management, water treatment, dan juga environment. Jadi tentang lingkungan juga kita terlibat di dalamnya. Berikut. Kita juga di beberapa pelabuhan, sekarang kita lagi terlibat dalam rehabilitasi dari pelabuhan di Palu akibat daripada gempa dan tsunami, dan kemudian pada beberapa tahun lalu itu kita, atau udah agak lama, pelabuhan Malahayati sebagai akibat dari tsunami juga kita terlibat di sana, dan beberapa proyek lain yang menyangkut dengan pembangunan pelabuhan. Berikut, kita juga transportasi air, bagaimana supaya logistik melalui air itu bisa terjamin. Kita terlibat di dalam pembuatan daripada kanal supaya bisa dilalui untuk transportasi logistik. Berikut lagi. Beberapa kita ini gambaran tentang modeling, bagaimana kita melakukan proteksi pengamanan terhadap pantai. Sering kita lakukan hal seperti ini. Nah, itu di Indonesia kita bicara tentang bagaimana kita terlibat di dalam proyek-proyek internasional. Ini hanya sebagian kecilnya, misalnya yang berikut adalah pembangunan aquaduk. Ini bisa kita lihat di sini adalah kanal, di mana kanalnya itu melintas di atas jalan. Jadi crossing antara kanal dan jalan. Ini di Belanda. Berikut. Ini kita membuat perencanaan metro di antara utara Amsterdam ke selatan Amsterdam. Berikutnya. Ini pengembangan dari pelabuhan Rotterdam. Kita melakukan reklamasi dan pengembangan pelabuhan Rotterdam. Disebut sebagai second Maasvlakte. Proyek cukup besar. Ini kita eksplorasi minyak di Kazakhstan. Jadi karena di offshore kita melakukan proteksi. Jadi kita lihat ada breakwater-nya. Ini kemudian akan menjadi tren ke depan adalah energi baru terbarukan. Kita telah terlibat untuk membuat solar panel di lapangan terbang di Belgia. Dan kemudian yang berikut adalah membuat crossing, jadi ada jalan di atasnya air, laut gitu. Jadi kita menyeberang di bawah daripada lautnya itu. Berikut. Ini tren juga, jadi ada 3 dimensi printen. Jadi print 3 dimensi, jadi kita membuat rumah dan rumahnya itu di print. Jadi kita bisa mau seperti apa bentuknya, kita sesuaikan yang eksotis dan sebagainya, bisa dibuat seperti ini. Itu Bu Evelyn kira-kira beberapa proyek yang kita terlibat baik di Indonesia maupun di luar Indonesia sendiri. Luar biasa ya Pak ya, jadi pengalamannya sudah 75 tahun dan sudah malang melintang di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia atau Asia saja ataupun cuma negara Belanda ya Pak, tapi sudah sampai tadi saya Qatar, ke Doha, segala macam, ke banyak sekali tempat-tempat lainnya. Nah, saya tadi sebenarnya tertarik sekali dengan program NCICD yang Indonesia sudah buat begitu cantiknya ya Pak ya, dengan konsep burung Garudanya, di mana memang nasionalisme kita itu benar-benar ditampilkan, desainnya begitu cantiknya dengan ada persiapan air baku di dalamnya. Itu benar-benar untuk kepentingan publik ya Pak Rendro ya Pak ya. Iya. Ya itu luar biasa menarik. Nah mungkin ya waktunya memang nggak terlalu banyak, kita teruskan lagi, masih banyak yang harus dibahas.
terkait dengan polder system ini. Nah, beberapa waktu lalu itu ada pernyataan dari Presiden Amerika Serikat Biden. Ada sejumlah kekhawatiran akan turunnya muka air tanah. Jadi dan juga adanya kenaikan muka air laut. Nah, apakah memang kita harus khawatir sekali soal ini atau gimana nih Pak Rendro? Dan mungkin sebagai konsultan Pantai Indah Kapuk, tentunya Bapak ada pendapat ataupun kami sudah menyiapkan antisipasinya seperti ini gitu. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan di sini, Pak. Ya, kejadian atau land subsidence dan kenaikan muka air laut itu memang benar-benar terjadi. Untuk Jakarta sendiri kita sudah memonitornya benar-benar ada. Dan kenaikan muka air laut juga demikian ada, karena ada panel International for Climate Change juga memprediksi hal tersebut. Jadi kita perlu memang memberikan perhatian terhadap hal tersebut. Kekhawatiran itu juga sah-sah saja, tetapi tidak perlu ada suatu kekhawatiran yang berlebihan sifatnya. Kejadian tersebut bukan hanya monopoli Jakarta, tapi banyak kota-kota lain yang seperti Bu Velin tadi sudah sampaikan, terutama di pesisir. Dan Semarang itu misalnya, itu mempunyai land subsidence yang jauh atau lebih besar daripada apa yang terjadi di Jakarta. Mereka antara 5 sampai 10, beberapa tempat 10 cm lebih per tahun. Itu terjadi di beberapa kota, tidak hanya di Indonesia, Bangkok juga mengalami hal yang sama. Kenaikan muka air laut merupakan fenomena global yang kita hadapi secara global, seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Jadi kedua hal ini merupakan tantangan kita hari ini dan di masa yang akan datang. Bagi kita tentu harus kita masukkan ke dalam perhitungan, kita harus pikirkan untuk mengantisipasi apa yang terjadi di kemudian hari. Untuk Pantai Indah Kapuk, kita telah terlibat lebih dari 30 tahun, dan di 30 tahun yang lalu kita telah menjadikan masalah land subsidence dan kenaikan muka laut ini sebagai faktor penting yang harus kita perhatikan. Dan itu telah kita jadikan suatu faktor penting dalam pembuatan desain. Jadi untuk Pantai Indah Kapuk, pulau-pulau pengembangan pantai maju, pantai kita, dan juga Pantai Indah Kapuk sekarang, juga kita telah memperhatikan kedua hal tersebut. Jadi kedua hal tersebut memang kita sudah masukkan di dalam antisipasi dan menjadi bagian daripada starting point kita dalam membuat desain untuk wilayah Kapuk, Pantai Indah Kapuk ini, Bu. Dan kemudian saya akan memberikan gambaran lagi untuk lebih jelas mengenai, bisa ada slide berikut tentang Jakarta? Ya. Ini ada gambaran Jakarta, kalau di bagian utaranya itu ada tulisan Jakarta, itu ada 660 km persegi, dan kemudian Jabodetabek Puncur, di bawah itu ada Bogor, Puncak, Cianjur, semua air itu menuju masuk kepada Jakarta, yang tadi Pak Restu sudah menyebut beberapa sungai yang akan dilewatin yang akan melewati Jakarta. Ada tangkapan airnya, jadi semua air 1.500 km itu masuk ke dalam Jakarta, lewat dari Jakarta. Bisa diteruskan slide berikut? Nah, kalau kita melihat Jakarta sebagai dataran rendah, maka ada 3 ancaman. Ancaman pertama itu dari laut, orang nyebutnya rob. Kemudian banjir dari limpasan sungai, orang umum menyebutnya banjir kiriman, tanda kutip. Dan kemudian ada ketiga adalah banjir akibat hujan setempat. Yang di bawah ini bisa di kiri kita lihat sebagai dari laut, yang tengah itu waktu itu ada dari Sungai Ciliwung jebol tahun berapa itu masuk, dan kemudian ini yang kanan gambar ini adalah hujan setempat itu. Nah, untuk di dalam mungkin gambar berikut bisa ditunjukkan. Di dalam Pantai Indah Kapuk 2 dan juga proyek-proyek kami sebelumnya di Pantai Indah Kapuk, bahwa ketiga hal tersebut kita harus hindarkan terjadi di sini. Jadi kita tadi sudah sebut ada banjir dari laut, dari rob, ya kita mencegahnya dengan membuat tanggul laut. Kemudian banjir dari sungai atau banjir kiriman kata orang, kita membuatnya
membuat tanggul sungai, dan kemudian untuk mencegah banjir akibat hujan setempat yang persis jatuh di atas wilayah kita misalnya. Nah, kita menyediakan danau dan ruang biru yang cukup serta pompa untuk mengantisipasi hujan yang persis jatuh di kawasan. Nah, itu kira-kira 3 hal tersebut sudah kita antisipasi dan kita perhitungkan di dalam desain ini. Kemudian kita akan memberikan gambaran bahwa Pantai Indah Kapuk seluasnya ada lebih dari 1.000 hektar dan kemudian ada rencana pengembangan PIK 2 3.000 hektar. Kita telah mengalokasikan ruang biru dalam wujud danau, waduk, dan saluran primernya yang rasionya lebih dari 6%, yang ini jauh di atas rasio biru, kawasan biru di kawasan lain Jakarta. Jadi ini angka tinggi rasionya ini diharapkan untuk dapat memberikan kontribusi yang besar agar tingkat keamanan yang tinggi bisa tercapai terhadap ancaman dari banjir tersebut. Jadi desain kita sudah perhatikan tentang aspek penurunan tanah, kenaikan muka laut, dan ada juga faktor kemungkinan peningkatan intensitas curah hujan, karena perubahan iklim itu bisa membuat curah hujannya bisa lebih banyak, dan itu sudah kita lihat terakhir bahwa ada kecenderungan bahwa intensitas hujan yang jatuh di Jakarta lebih tinggi dari 10 apa 20 tahun sebelumnya. Jadi itu kita sudah antisipasi, Bu, kita perlu memperhatikannya, tetapi tidak perlu khawatir berlebihan dan kita antisipasi dalam perencanaan. Ya, tentunya dengan 75 tahun beroperasi dan timnya juga sudah kuat, jadi analisanya juga bisa tetap terus on ya Pak ya, sampai curah hujan yang memang bertambah daripada 10-20 tahun lalu itu pun tetap terdeteksi ya Pak ya. Ya, nah, benar. Kan ada pertanyaan lagi, dalam pengoperasiannya sendiri ini dibantu dengan teknologi khususkah atau bagaimana nih Pak? Karena dalam mengantisipasi hal yang berkaitan dengan cuaca, alam, ya itu tentunya yang namanya juga alam, tapi tetap juga menjalankannya harus secara tepat dan cepat kan Pak? Ya, ya pompa tadi sebut pertama mesti tanggulnya mesti kuat, cukup tinggi, dan kemudian kita pun juga perlu adanya waduk sudah kita sediakan, dan kemudian pertanyaan berikutnya bagaimana supaya pompanya reliable, supaya mampu, supaya enggak ketika ada banjir datang rusak atau kemudian tidak bisa dimonitor tinggi air berapa, apakah harus dihidupkan atau enggak dan sebagainya. Dalam pengoperasiannya sistem pompa SCADA ini dilengkapi dengan peralatan yang dapat dioperasikan. Itu bisa dilihat dalam slide berikutnya, mungkin bisa digambarnya. Jadi bisa diawasi dan dioperasikan secara remote. Jadi mungkin operatornya tidak berada di tempat, tapi dia bisa memonitor situasi apa yang terjadi di Kapuk itu. Jadi bisa secara remote bisa dikontrol. Pompanya hidup berapa, jumlahnya berapa, dan airnya berapa, itu semua bisa dimonitor. Dengan demikian dengan sistem ini bahwa bisa diharapkan bahwa operasinya nanti cukup reliable yang tentunya akan pada ujung-ujungnya akan memberikan jaminan keamanan terhadap banjir itu secara lebih baik. Itulah beruntungnya saya bekerja di Agung Sedayu Group dan tentunya di kawasan Pantai Indah Kapuk. Jadi rumah pompa yang tadi ditayangkan foto oleh Pak Rendro itu ya biasa sekali kami lalui kalau kami berkantor ataupun berputar-putar di Pantai Indah Kapuk. Nah, baik. Sebelum kita mulai membahas lebih detail lagi perihal polder system ini, mungkin kita bisa sama-sama menyaksikan video berikut ini. Silakan. Bahaya terus mengancam. Penurunan tanah yang terus terjadi setiap tahun, naiknya permukaan air laut, ditambah curah hujan yang tinggi, menyebabkan Jakarta sangat rawan terhadap bencana banjir, yang bukan hanya mengancam laju perekonomian, namun juga mengancam keselamatan, kerugian harta benda, dan masa depan kita semua. Pemirsa, benarkah Jakarta akan segera tenggelam? Seberapa jauh persiapan kita dalam mengantisipasinya? Apa saja usaha yang bisa kita lakukan? Simak dalam liputan khusus kami.
Mama, apakah rumah kita akan kebanjiran kayak di TV itu? Jangan khawatir, kawasan tempat tinggal kita di PIK 2 ini sudah dilengkapi dengan berbagai sistem pencegahan banjir yang termutakhir dan tercanggih. Misalnya, dengan pengadaan kawasan hijau yang luas sebagai daerah resapan untuk menyerap air hujan, sistem drainase yang rapi dan terawat, dan juga ada polder system. Polder system? Apa itu? Nanti biar Papa yang jelasin ya. Nah, itu Papa sudah pulang. Papa tadi di jalan kena macet nggak? Kebanjiran nggak? Enggak dong, kan kantor Papa di kawasan PIK juga. Kawasan yang bebas banjir. Biar Papa mandi dan istirahat dulu ya. Nanti malam kita terusin obrolannya. Iya, Ma. Papa, polder system itu apa sih? Polder system adalah sistem yang menggabungkan tanggul, danau, dan pompa. Secara sederhananya bisa diibaratkan seperti ember. Dinding tanggul yang mengelilingi kawasan adalah bibir embernya, dan air lautnya berada di luar ember. Cara kerjanya seperti ini. Jika permukaan air laut meningkat, maka akan diantisipasi dengan menaikkan dinding tanggul untuk melindungi kawasan. Terus bagaimana dong kalau muka air di dalam kawasan yang meningkat? Misalnya karena hujan deras kayak tadi sore. Air hujan yang turun di dalam kawasan akan disalurkan ke danau-danau yang ada di dalam kawasan. Ketinggian permukaan air di danau tersebut selalu dipantau dengan ketat. Apabila sudah melebihi ambang yang ditentukan, maka air akan dipompa ke laut. Dengan menggunakan kedua metode ini, maka jalanan di dalam kawasan tempat tinggal kita nggak akan perlu untuk ditinggikan 1 cm pun. Bayangkan, kalau tiap kali tergenang banjir, jalanan ditinggikan. Pasti lama-lama rumah kita akan berada di bawah permukaan jalan kan? Air banjir pun bisa mengalir ke dalam rumah kita. Wah, canggih ya. Tapi Pak, apa polder system ini sudah terbukti berhasil? Polder system ini telah terbukti sukses diterapkan di negara Belanda selama kurang lebih 200 tahun. 60% wilayah Belanda kan berada di bawah permukaan laut. Bahkan kota Amsterdam itu berada 3 meter di bawah permukaan laut. Namun, dengan menerapkan polder system ini, terbukti negara Belanda selalu terlindungi dari banjir dan luapan air laut kan? Kalau kawasannya dikelilingi tanggul, nanti jelek dong, Pak. Tentu tidak dong. Polder system yang diterapkan di kawasan ini dirancang oleh Witteveen-Bos. Tidak hanya efektif dan canggih secara teknologi, namun juga secara estetika, dibuat agar menyatu dengan lingkungan. Jadi, nggak merusak pemandangan juga. Wah, bersyukur sekali ya. Kita nggak salah pilih lokasi rumah. Iya, Ma. Dengan menerapkan polder system, kawasan PIK 2 dijamin bebas banjir. Kita bisa tenang tinggal di sini tanpa rasa khawatir. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih jauh tentang polder system di PIK 2, bisa menghubungi langsung PT Witteveen-Bos Indonesia di 021 719 1282. Baik, jadi itu animasi kartun ya, yang banyak sekali cara mengedukasi atau menyampaikan tentang polder system. Nah, kali ini kita mencoba menerapkan dalam bentuk kartun supaya lebih mudah dicerna, baik itu oleh anak-anak ataupun orang awam seperti kita. Nah, tapi tentunya supaya lebih jelas detailnya, kita sudah hadir di sini, tentunya kita meminta Pak Sawarendro bisa menjelaskan konsep polder system ini seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Saya mungkin bagian slide-nya untuk memberikan, tadi sudah disampaikan di dalam video, tetapi ini mungkin supaya lebih jelas bahwa definisinya apa itu sistem polder itu. Sistem polder itu adalah suatu kawasan yang muka air di kawasan tersebut, jadi di dalam sistem polder itu bisa dikontrol secara artifisial. Jadi kalau misalnya di luarnya ada sungai atau di luarnya ada laut, lautnya itu tinggi, tidak lantas air laut yang tinggi itu masuk ke dalam atau menjadi membuat air di dalam kawasan itu juga setinggi itu. Jadi tidak. Jadi bisa dibuat dia berbeda dari ketinggian air di luarnya. Misalnya katakanlah ini gambar yang di bawah ya Bapak Ibu.
Ada kalanya muka air laut itu menaik atau sungai juga menaik, ya. Tetapi tidak serta-merta bahwa air yang di luar itu akan memasukin suatu wilayah sistem polder itu. Kalau sistem polder itu sudah didesain sedemikian rupa, dengan yang saya sebutkan tadi adanya tanggul, maka air itu harus dicegah untuk masuk ke dalam kawasan. Berikut mungkin ada gambarnya, lebih jelas. Nah, ini kira-kira satu sistem polder ini ada 2 sistem polder dianggap ya, ke satu misalnya, kira-kira gambarannya adalah ada macro drain, bisa bentuknya sungai. Nah, itu harus kita tutup itu suatu wilayah itu. Kita tutup supaya apapun yang terjadi di luar kawasan itu, apakah air itu menaik, bagaimana itu tidak masuk ke dalam wilayah. Kemudian ada beberapa saluran drainase, ini garis-garis ini, yang menuju kepada arah waduk. Jadi seluruh air yang jatuh di dalam kawasan akan ditampung dan kemudian dengan drainase yang ada dikirim menuju kepada waduk, dan dari waduk itu ada kelihatan tulisan putih akan dibuang keluar. Jadi sedemikian bahwa air di luar seberapapun dan berapa hujan pun akan dikontrol melalui sistem tanggul tadi untuk yang dari luar dan yang di dalam dengan waduk dan retensi ini. Itu kira-kira sistemnya, dan sistem ini terutama diterapkan pada daerah-daerah rendah. Hampir semua wilayah utara Jakarta itu lebih rendah, dan banyak wilayah yang pada saat ini juga sedikit lebih rendah dari muka laut, tapi dengan selain subsiden dan kenaikan muka laut di masa yang akan datang, hal tersebut menjadi ancaman yang serius untuk Jakarta, dan kita antisipasinya demi. Pak Salarendros, koneksinya putus-putus ya? Ya, sudah. Oh, koneksinya tadi terputus, okay. Sorry. Ya. Penjelasannya luar biasa, Pak. Mungkin kita lanjutkan lagi ya, Pak, pertanyaannya ya. Sistem polder ini diadaptasi dari mana nih, Pak? Kemudian sejauh ini penggunaan sistem polder dalam manajemen tata air di suatu kawasan atau wilayah yang sudah Bapak terapkan dan sukses, mungkin bisa disampaikan di daerah mana, Pak? Ya, ini dasarnya dari Belanda. Kita telah diterapkan lebih dari 200 tahun di Belanda, dan kita ketahui bahwa Belanda itu 60% daerahnya di bawah muka laut. Seperti tadi telah digambarkan bahwa Amsterdam itu berada 3 meter beberapa, tapi Amsterdam Timur nih, kalau kita lihat gambar yang sebelah kanan, itu hampir 6 meter itu posisinya, jadi lebih dalam. Dan lapangan terbang Schiphol ini kira-kira 4,5 sampai 5 meter di bawah muka laut. Jadi kita ini sudah menerapkan, saya kebetulan dulu pernah kerja di Belanda juga, jadi dalam beberapa hal kita melakukan, jadi walaupun sistem apapun, kita melakukan perawatan terhadap sistem polder, kita tinggikan tanggul dan sebagainya, itu kita juga melakukan itu di Belanda juga, Bu, di beberapa tempat. Oke. Pak, mungkin tadi di video singkat sudah disebut soal apa kerjanya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan lebih detail lagi bagaimana cara kerja sistem polder ini. Ya, tadi yang pertama yang penting itu tadi sudah digambarkan ada seperti baskom, seperti ember gitu ya. Ini seperti ini lingkaran ini. Kita tutup dulu semuanya. Tadi saya sudah jelaskan sebelumnya dengan cara membuat tanggul. Jadi air dari luar tidak masuk, dan kemudian air yang dari dalam itu harus sedemikian bisa kita kontrol, kita masukkan kepada waduk atau ruang biru yang kita tadi sudah alokasikan secukupnya atau lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan wilayah kawasan lain di Jakarta. Dan kemudian dibuang keluar. Jadi dibuang keluar itu dibuang ke arah laut, karena biasanya sistem ini kan berada di muara sungai atau di dekat laut gitu. Jadi kita membuangnya ke arah sungai
dan laut untuk dibawa ke laut itu sendiri. Ya, sistemnya sebenarnya cukup sederhana, Bu, cuma memang harus sedemikian rupa dibuat, sedemikian bisa bertahan dalam jangka panjang. Sebenarnya prinsip-prinsipnya sih jaga supaya tidak masuk dari luar, jaga di dalam, tapi itu harus dibuat sedemikian rupa, desainnya sedemikian bisa sustainable dalam jangka yang panjang. Betul, setuju. Jadi kembali lagi memang sistem sederhana ataupun sistem sulit pun tetap membutuhkan satu kerjasama, satu pengawasan ya Pak ya. Jadi tetap dimonitor, tetap dikelola, harusnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Menarik sekali Pak Rendro, tapi jangan kemana-mana, kita masih mau tanya lagi ke Pak Restu nih, karena memang beliau yang bertanggung jawab untuk pengelolaan di kawasan yang di beberapa proyek Agung Sedayu Group dalam pengendalian polder system. Nah, ke Pak Restu, jadi seperti yang tadi kita lihat, banyak sekali keuntungan ataupun manfaat yang bisa diperoleh dengan penerapan polder system ini. Nah, selain mencegah banjir, kemudian juga danau-danau ini juga dirancang dengan sangat cantiknya, sehingga bisa menjadi fasilitas yang tentunya juga bisa menunjang area residensial ataupun komersial di PIK 2 ya Pak ya. Nah, mungkin Pak Restu bisa menceritakan konsep apa sih, fungsinya apa sih, gitu. Silakan Pak. Benar sekali, Mbak Evelyn. Ya. Perencanaan kawasan di PIK 2 memang sudah direncanakan dengan matang, sehingga seluruh aspek dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Sebagai salah satu contoh, misalnya pemanfaatan tanggul di kawasan Pantai Maju Golf Island itu digunakan sebagai jalur jogging dan juga jalur bersepeda. Itu yang dikenal dengan nama Jalasena. Nah, juga tempat hangout yang saat ini sedang happening, yaitu di Golf at Batavia Peak. Kita lihat videonya di sini. Sudah selesai videonya. Jadi memang konsep tanggul ini sendiri memang diutamakan untuk terkait dengan pengendalian polder system tadi ya Pak Restu ya. Tapi tentunya desain ataupun estetika yang tetap menunjang fungsinya itu juga diterapkan di kawasan ini. Jadi selain memang fungsional juga enak dipandang mata ya Pak ya. Benar sekali. Ya. Oke, kita lanjut lagi, ya tentunya masih terkait dengan pengelolaan kawasan. Dengan adanya polder system yang digunakan PIK 2 untuk mengelola aliran air agar terhindar dari banjir, mungkin Pak Restu bisa sampaikan, pengelola ini sudah melakukan apa saja untuk menunjang kinerja polder system yang supaya kedepannya menjadi lebih baik, lebih awet gitu loh Pak. Mungkin bisa disampaikan Pak Restu? Ya. Di dalam divisi estate management itu ada tim engineering yang tugasnya khusus untuk mengawasi dan merawat segala sesuatu yang berkaitan dengan polder system ini secara berkala. Dengan mempertimbangkan adanya penurunan tanah sekitar 3 cm per tahun, maka estate management kawasan melakukan maintenance rutin di area tanggul berupa peninggian level setinggi kira-kira 15 cm setiap 5 tahun. Selain itu, estate management kawasan juga memastikan bahwa volume tampungan danau atau kita sebut sebagai kolam retensi ini selalu cukup untuk debit air yang masuk. Ini dilakukan dengan cara mengeruk sedimentasi lumpur, membersihkan juga secara berkala dari sampah dan tanaman liar yang berpotensi untuk menghambat laju air.
Perawatan sistem pompa dan manajemen rumah pompa selalu kita jaga. Misalnya pengecekan mekanisnya, kemudian sistem kontrol pompanya, itu selalu dilakukan secara terjadwal. Dengan demikian, ada 3 fundamental dari powder system yang tadi sudah seperti disampaikan oleh Pak Sawarendra di awal, bahwa yang diterapkan di mega proyek Agung Sedayu Group, yaitu di PIK 1 di Pantai Maju Gulf Island dan PIK 2 terdiri dari 3. Yang pertama adalah tanggul, yang kedua adalah danau atau kolam retensi, dan yang ketiga itu adalah sistem perpompaannya. Dan ketiganya selalu terjaga performa dan rehabilitasinya. Demikian, Bu Evelyn. Oke, berarti memang ya sistemnya sudah ada, pengelolaannya juga harus prima ya Pak ya, untuk menjaga performa. Baik, masih ada pertanyaan lagi untuk Pak Restu. Apakah ada edukasi ataupun arahan yang dilakukan bagi warga supaya yuk jangan buang sampah sembarangan ya, terus yuk kita kelolanya seperti ini. Nah itu mungkin Pak Restu bisa share apa yang sudah dilakukan. Ya, Evelyn. Untuk pengelolaan sampah yang dilakukan di PIK 2 itu memang kita mengedepankan suatu konsep edukasi, dan ini memang dilakukan secara kontinu oleh pengelola kawasan terhadap penghuni dan juga terhadap warga pendatang agar tidak membuang sampah misalnya secara sembarangan. Melalui beberapa program yang dijalankan, salah satunya adalah bentuk kerjasama kami dengan salah satu startup teknologi di Indonesia di bidang waste management, yaitu Rekosistem. Kita berharap dengan kolaborasi bersama Rekosistem ini, kelak warga akan mulai terbiasa untuk disiplin memilah sampah mulai dari rumah di PIK 2. Warga penghuni di PIK 2 mulai kita arahkan untuk memilah sampah dari rumah, itu di dalam 3 kategori sampah, yaitu yang pertama sampah organik, kedua sampah anorganik, dan ketiga sampah residu. Selain itu, di area kita juga ditempatkan beberapa bank sampah atau disebut juga sistem setor sampah, demikian. Di mana warga yang menyetor sampah itu akan diberikan cashback berupa poin yang akan masuk ke dalam aplikasi secara otomatis. Meskipun kami telah mulai menerapkan sistem tata kelola sampah berbasis daur ulang secara digital ini, kami juga tetap mempertahankan strategi pengelolaan sampah konvensional, di mana melibatkan kontraktor kebersihan dan juga melibatkan warga-warga binaan dari masyarakat di sekitar kita. Kami meyakini bahwa penggabungan strategi digital dan konvensional ini akan mensukseskan tata kelola sampah yang ada di wilayah pengembangan kita di Agung Sedayu Group. Ya, terima kasih. Memang Pak Restu, kita tentunya nggak bisa hanya Agung Sedayu Group dan tim pengelolanya yang mengelola kawasan sekitar kan. Kita saksikan video berikut ini. Nah, tadi sudah kita saksikan pengelolaan sampah yang melalui kerjasama dengan startup company yang baru-baru ini kita jalankan ya Pak Restu ya. Cuman saya ingat sekali kita juga ya itu yang sudah Bapak sampaikan. Tidak hanya dengan cara ini, tapi cara konvensional dengan memperdayakan masyarakat sekitar itu juga kita lakukan ya Pak Restu ya. Terutama ya untuk yang sering sekali kita lakukan itu adalah pembersihan daerah-daerah pantai yang banyak sampah ya dari laut
nyangkut botol-botol plastik. Itu Pak Restu bersama-sama dengan warga binaan, dengan warga sekitar itu tetap melakukan pembersihan itu ya Pak ya. Benar sekali Bu Evelyn. Luar biasa. Jadi pembersihan. Bagaimana Pak? Maaf. Kita lakukan secara rutin Bu, dan juga mengikut sertakan warga sekitar juga. Ya, tentunya ini untuk menunjang bagaimana mengatasi problem banjir yang ada di seluruh dunia ya Pak ya. Sampah itu musuh paling utama. Ya, baik, waktunya memang sudah tidak terlalu banyak lagi, pesertanya luar biasa hari ini, tapi jangan kemana-mana karena pada penghujung acara biasanya kita akan membagikan sedikit paket senang-senang untuk voucher makan di Haris Fair 2 untuk dua penanya yang nanti akan dipilih oleh narasumber. Kemudian boleh berlaku untuk 2 orang menikmati dinner di Haris Fair 2 di salah satu hotel Agung Sedayu Group. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah ke bagian terakhir. Tentunya masih banyak yang perlu disampaikan, tapi ya karena keterbatasan waktu. Baik, Pak Sawarendro, luar biasa sekali tadi penjelasannya. Kemudian saya mau tanya ke Pak Restu. Dengan dibuatnya polder system ini di kawasan PIK 2, apa harapan yang ingin dicapai ke depannya nih Pak Restu? Ya, kami menyampaikan harapan bahwa dari apa yang disampaikan oleh Pak Sawarendro tadi, ya sebagai satu expert dari konsultan ternama tingkat dunia yang memang sudah terbukti dalam perencanaannya itu mampu untuk membuat suatu sistem yang tahan uji terhadap tantangan yang tidak mudah ya di masa saat ini, yaitu penurunan tanah, peningkatan air laut. Nah, itu harapan Agung Sedayu adalah bahwa webinar ini bisa menambah pengetahuan kita bersama bahwa sebenarnya resiko dampak dari banjir kiriman dan juga kenaikan air laut itu dan juga penurunan muka tanah sudah diperhitungkan. Dan sejak awal sudah di-manage dengan teknologi, salah satunya adalah dengan penerapan polder system di proyek Sedayu Group. Namun kami berharap bahwa tidak saja PIK 1, tidak saja kawasan Pantai Majuro Island dan PIK 2 yang terbebas dari banjir. Kita juga ingin agar wilayah-wilayah lain di Indonesia bisa mencari solusi yang tepat dalam mencegah terjadinya banjir. Demikian, Bu Evelyn. Terima kasih. Kemudian masih satu pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum masuk ke sesi tanya-jawab. Mungkinkah akan direncanakan pembangunan polder system di proyek-proyek Agung Sedayu lainnya ke depannya nih Pak Restu? Ya, setiap merencanakan suatu kawasan tentunya selalu membuat kajian-kajian terlebih dahulu. Setelah itu akan ditentukan water management seperti apa yang paling tepat untuk kawasan tersebut. Yang pasti developer Agung Sedayu Group sebagai developer yang sangat terpercaya itu selalu mengupayakan konsep dan desain yang terbaik untuk warganya. Demikian. Oke. Terima kasih Pak. Nah, untuk mempersingkat waktu, ini ada 2 pertanyaan. Pertanyaannya ada banyak, tapi karena memang waktunya terbatas, sudah dipilih ada 2 pertanyaan. Menarik. Saya bacakan yang pertama dari Pak Hanugrah Adibuwono. Saya Hanugrah, dosen dan praktisi arsitektur Ibu Evelyn. Izin bertanya atau diskusi terkait Giant Sea Wall dan Pulau Reklamasi itu, isunya yang terekspos pada tahun lalu-lalu adalah penyumbatan sedimentasi dari 13 muara Sungai Jakarta dan bisa terjadi pendangkalan juga banjir. Mumpung ada Pak Sawarendro sebagai narasumber, mungkin ada teori atau studi desain yang belum terungkap di publik yang sebenarnya Giant Sea Wall ini aman-aman saja. Nah, pertanyaannya ke Pak Sawarendro nih, Bapak mungkin lebih memahami konsep keseluruhan dari desain yang tadi telah terkait dengan Giant Sea Wall. Ya, pertama yang mesti harus dipahamin bahwa bagian utara Jakarta itu sudah rendah dan beberapa bagian atau terutama di Jakarta Utara itu sudah lebih rendah dari muka air laut.
Kalau satu level di lautnya segini, daratannya di bawahnya, tentu air akan masuk. Ya. Salah satu pencegahannya atau satu-satunya pencegahannya adalah membuat tanggul. Karena kita tidak mungkin meninggikan suatu daerah yang sudah penuh dengan penduduk, perumahan, dan lain sebagainya sudah ada di dalam. Kita tidak mungkin lagi meninggikan. Jadi satu-satunya itu adalah dengan cara meninggikan atau membuat tanggul. Dan tadi yang saya sebutkan, pertama harus ada tanggul, supaya air dari luar tidak masuk. Yang kedua adalah perlu ada retensi, ada ruang biru. Kalau kita tidak punya ruang biru, maka air itu perlu tempat. Kalau dia tidak dikasih ruang, maka dia akan masuk ke kamar tamu, ke kamar tidur, dan sebagainya yang akan mempunyai dampak yang merusak. Maka kita harus membuat suatu ruang biru juga. Karena Jakarta sudah penuh, sudah padat, mencari ruang birunya juga makin sulit di daratan, maka ruang birunya kita buat waduk itu ke arah laut. Karena relatif kita cukup banyak ruang di sana yang kita bisa manfaatkan itu, artinya hampir gratis gitu ya kalau pemerintah yang membangun, untuk membuat ruang biru itu di laut. Jadi kita pilihannya pada waktu itu adalah kita tidak mungkin membebaskan lahan yang di atas 6% yang harus kita cari tempat di dalam daratan Jakarta sekarang yang sudah nyaris penuh. Maka kita harus membuat itu ke bagian luar, ke laut, yang kira-kira 16 meter kedalaman. Nah, di sanalah kemungkinan yang memungkinkan, dan disitulah tanggul itu dibangun. Mengenai sedimentasi, itu jelas memang mau dibuat tanggul atau enggak dibuat tanggul, mau buat giant seawall atau tidak, sedimentasi itu dasarnya datangnya dari atas yang akan menuju kepada ke laut. Entah dibuat dari yang itu harus kita lakukan perawatan. Ya. Karena kalau tidak dilakukan perawatan, maka sedimentasi itu akan mengumpul dan akan meninggikan air di sungai. Jadi apapun solusinya, apakah kita membuat tanggul, sekarang pun sebenarnya kita juga harus melakukan perawatan terhadap mulut-mulut sungai. Jadi itu merupakan suatu keharusan perawatan terhadap mulut-mulut sungai itu. Demikian Pak Anugrah tadi ya. Ya, Pak Anugrah. Menarik sekali. Saya pribadi, saya juga dulunya juga arsitek, saya lulusan arsitektur. Buat saya konsep yaitu mau polder system atau segala macam yang tujuannya untuk mencegah banjir. Saya setuju sekali apapun programnya, apapun konsepnya, tetap perawatan itu, pengelolaan itu wajib. Betul ya Pak Rendro ya? Ya. Jadi bukan hanya sekedar sistem cantik yang disiapkan tanpa dikelola. Nah itu pasti mustahil. Jadi apapun sistem yang diterapkan untuk menanggulangi banjir harus ada tim yang seperti Pak Restu yang tentunya standby 24 jam mengelola kawasan. Ya baik, kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini pertanyaannya ke Pak Restu. Sebentar saya bacakan. Dari Bapak Erik Satyadi. Bagaimanakah pengoperasian sistem pompa pada polder system? Apakah ada backup power pada saat PLN mati? Nah, Pak Restu silakan. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat baik Pak Erik tadi. Jadi Pak Erik menanyakan apakah ada backup power pada saat PLN mati. Jadi di dalam sistem yang dibuat oleh Agung Sedayu Group memang selalu memperhatikan yang dinamakan backup plan. Jadi di dalam sistem-sistem vital, salah satunya adalah polder system, itu di rumah pompanya selalu ada backup power. Jadi ada genset yang memang mengantisipasi bila mana ada PLN mati, itu tetap harus siap beroperasi 24 jam. Sehingga tidak ada kemungkinan bahaya banjir mengancam penduduk yang ada di dalamnya. Itu mungkin Bu Evelyn. Baik, berarti jangan khawatir ya, backup-nya ada. Jadi nggak mungkin mati lampu, pompa nggak jalan gitu ya Pak ya? Ya, betul, Bu Evelyn. Nah,
waktunya tinggal 4 menit. Kita berarti ada dua pemenang tadi, Pak Hanugra dan Pak Erik. Nanti setelah selesai panitia akan mengkontak Bapak untuk penyerahan voucher. Terima kasih sudah berpartisipasi dalam acara ini. Nah, kembali memang saya tahu waktunya tidak cukup dan masih banyak hal-hal penting yang bisa semakin dipelajari tentang polder system ataupun tentang kejadian-kejadian alam yang membutuhkan satu penyelesaian, baik itu berupa konsep, kemudian penerapan, dan tentunya pengelolaan. Nah, saya yakin webinar seperti ini akan diadakan kembali ke depannya, yang mungkin akan bicara lebih jauh lagi. Sekali lagi, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Samarendro dan juga kepada Pak Ibu yang sudah bersedia memberikan waktu, memberikan edukasi, memberikan pengalaman-pengalaman, sehingga kita juga nggak terlalu lugu dalam menghadapi isu-isu yang beredar di luaran. Dan juga terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan menghadiri acara webinar Agung Sedayu Group ini. Semoga bulan depan kita ketemu lagi. Webinar ini rutin diadakan setiap bulan dan kita bisa mendapatkan ilmu-ilmu baru lagi, pengalaman baru lagi yang tentunya bisa berguna bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi di acara berikutnya.